أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Malam hari ini kita masuk pada pembahasan baru, babul hisab wa qisasul madzalim. Bab tentang hisab, hari perhitungan amal-amal kita, dan hari di mana seluruh makhluk akan dikisas. Kezaliman-kezaliman akan diungkap. Yang terzalimi akan mendapatkan haknya, dan yang berbuat zalim akan dibalas kezalimannya. Itu merupakan peristiwa yang pasti terjadi, sehingga tidak ada satupun amal perbuatan yang tidak dihisab, yang tidak terhitung, dan tidak ada satupun manusia yang lolos dari sanksi Allah, dari hukuman Allah tatkala dia berbuat zalim kepada manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 47, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudhlamu nafsun syai'a. Dan kami letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang dirugikan. Timbangan Allah adalah timbangan keadilan. Tidak ada yang dizalimi, tidak ada yang dirugikan. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan jikalau seseorang melakukan amalan seberat biji sawi, yakni amalan yang terkecil sekalipun, yang dianggap remeh sekalipun, ataina biha, pasti kami akan berikan balasannya. Amal itu akan terlihat. Wa kafa bina hasibin. Dan cukuplah kami yang menghitung. Kalau Allah yang menghitung, maka tidak ada satupun yang lolos, dan tidak ada sedikit pun apapun, sesuatu pun yang tidak terhitung. Ini ayat yang mirip dengan apa yang dibaca tadi oleh imam kita di dalam surat Az-Zalzalah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ini harus terus kita ingat, bahwa sekecil apapun perbuatan kita, itu pasti ada balasannya, sekecil apapun. Mithqala dzarrah itu yang sering diterjemahkan seberat biji sawi, atau min khardalin, habbatin min khardalin, itu sebetulnya terjemahan untuk mendekatkan makna, yakni
Apa yang terkecil dalam pandangan manusia itu apa? Maka itulah yang kemudian disebutkan. Intinya ayat-ayat itu menjelaskan bahwa sekecil apapun perbuatan kita itu akan dibalas oleh Allah, baik itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Demikian pula di dalam surat Al-Kahfi ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan ketika kitab catatan itu diletakkan, orang-orang mujrim melihat hasil dari perbuatan-perbuatan mereka. Dengan rasa takut, ketakutan, mereka melihat apa yang ada di situ, seluruh amal perbuatannya tercatat. Seluruh perkataannya tercatat. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Coba Anda bayangkan Anda berbuat dosa, lalu semua dosa ditampakkan sekecil-kecil yang terlihat. Ya. Dan itu pengadilan yang menentukan hidup Anda itu. Semua ada. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab. Dia pun mengatakan, duhai celaka kami, ini kitab apa? Tidak satu pun perbuatan yang kecil, sekecil apapun, apalagi yang besar, illa ahsaha. Semuanya terhitung, terlihat, terpampang jelas. Tidak ada satupun amalan, tidak ada satupun perbuatan. Mereka mendapati apa yang mereka kerjakan itu hadir, semuanya tercatat. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi siapapun. Maka mereka yang mendapati catatan amalnya penuh dengan keburukan, rapot laporannya banyak merahnya, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Karena Allah Azza wa Jalla memberikan khiyar, pilihan bagi orang tersebut, bagi kita semua. Pilihan untuk berbuat, dan Allah memberikan pula petunjuk, bahkan tidak hanya petunjuk ke surga, sampai Allah jelaskan jalan ke neraka pun dipampangkan di hadapan kita, diperlihatkan di hadapan kita. Maka siapapun yang kemudian mendapati catatan amalnya penuh dengan keburukan, jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Dan itulah yang menjadi penyesalan bagi orang-orang mujrim, orang-orang yang selalu berbuat dosa. Dia akan menyesal, dan tentu penyesalan pada saat itu tidak akan bermanfaat. Maka berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam berbuat. Semua itu ada hitungannya. Semua ada hitungannya. Tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang lolos dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Safwan Ibn Muhriz Al-Mazini, beliau berkata, "Bainama ana amshi ma'a Ibn Umar radhiyallahu anhuma akhidun biyadihi idh arada rajulun faqala kayfa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi najwa." Jadi Safwan bin Muhriz mengatakan, tatkala saya berjalan dengan Abdullah bin Umar
sambil memegang tangannya, datang seorang laki-laki menemui beliau lalu bertanya, "Kaifa sami'ta?" Apa yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan obrolan Allah dengan hambanya secara rahasia? Inna Allah yudnil mu'min fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan seorang mukmin dan Allah Azza wa Jalla menutupi hamba tersebut. Allah menutupi hamba tersebut dari penglihatan manusia. Jadi dia dihisab, Allah menutupi dia sehingga orang tidak melihat bagaimana hamba tersebut dihisab oleh Allah. Lalu dikatakan kepadanya, "Ata'rif dzamba kadza?" Apakah engkau tahu dosa-dosamu? Ata'rif dzamba kadza? Apakah engkau tahu dosa-dosamu? Dia pun mengakui, "Na'am ya Rabb." Iya ya Allah. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, sampai ketika hamba tersebut mengakui semua dosa-dosanya, wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan dia melihat dirinya binasa. Dia merasa sudah binasa sudah. Karena dia melihat sendiri dosa-dosanya. Qala satartuha 'alaika fid dunya. Wa inni aghfiraha lakal yawm. Maka kata Allah, aku telah menutup dosamu di dunia, aku telah menutup dosamu di dunia, dan hari ini aku ampuni seluruh dosa-dosamu. Fayu'ta kitabah hasanatih. Maka diberikan catatan kebaikan-kebaikannya. Allah ampuni hamba tersebut dan Allah masukkan ke dalam surga. Dan ini salah satu rahmat Allah kepada sebagian hamba-hamba Allah, di mana Allah Azza wa Jalla ketika menghisap mereka, Allah tutup. Ketika dia dihisap tidak ada yang tahu. Ketika ditampakkan dosa-dosanya hanya Allah dan dia yang tahu. Dan orang ini pun diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tutup dosa-dosanya di dunia. Wa ammal kafir, adapun orang kafir dan munafik, fayaqulul ashhad, maka orang-orang menjadi saksi, malaikat dan manusia menjadi saksi, mereka mengatakan kepada orang-orang kafir dan munafik tersebut, karena mereka disidang di hadapan manusia, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Mereka lah orang-orang yang mendustakan Tuhan mereka. Ala la'natullah 'alal zalimin. Sesungguhnya laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini merupakan salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang beriman. Dan hadis ini juga terkait dengan hadis yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummatin mu'afan illa al-mujahirin." Setiap umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Orang yang terang-terangan berbuat dosa, siapa mereka? Orang yang di malam hari Allah sudah menutup dosanya.
Tidak ada yang tahu dosanya kecuali dia dengan Allah, tapi di pagi harinya dia cerita kepada manusia. Saya tadi malam berbuat ini, saya tadi malam, dengan bangganya. Orang seperti ini tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kaitannya dengan hadis ini, ikhwani fillah? Orang-orang yang nanti Allah akan mengampuni, bahkan menutup aib. Ini hamba berbuat dosa dia. Banyak dosa. Di dunia ditutup aibnya sama Allah. Di akhirat ditutup dan diampuni oleh Allah. Yang itu tidak diampuni oleh Allah, kenapa? Karena dia bangga dengan dosanya. Dia membuka diri, menceritakan dirinya akan dosa-dosanya. Inilah ikhwani fillah yang harus membuat kita hati-hati. Kalaupun kita orang yang belum bisa meninggalkan dosa-dosa, terutama dosa kita dengan Allah, maka jangan pernah cerita-cerita. Jangan pernah membanggakan, na'udzubillah. Ana dulu pernah berbuat ini, ana dulu berbuat, sambil tertawa, seolah-olah itu satu kebanggaan. Karena kalau kita masih malu di hadapan Allah, malu dengan dosa-dosa kita, ada kemungkinan di hari kiamat ditutup sama Allah. Ada kemungkinan ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang ditutup dosa-dosa kita. Kita ini kalau dibuka aib kita sama Allah, semuanya bau bangkai. Ada dosa-dosa kita, dosa lisan kita, dosa mata kita, dosa telinga kita. Termasuk mungkin dosa lisan kita. Tapi Allah menutup. Dan mudah-mudahan ditutup pula di akhirat. Maka Allah Azza wa Jalla menutup sebagai dosa hamba-hamba. Dan ini salah satu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati dengan perbuatan dosa. Kalau seandainya sekali lagi, kalau kita belum bisa meninggalkan, ini bukan meremehkan ya, tapi kalau orang belum bisa meninggalkan, jangan diceritakan dengan penuh kebanggaan. Tapi kalau antum cerita dalam rangka untuk agar orang bisa mengambil pelajaran atau menjadi ibrah bagi orang lain, silakan. Terutama ikhwani fillah, bagi yang muda-muda, jangan kemudian bangga antum berbuat dosa, bangga kesana ke tempat-tempat maksiat, bangga cerita-cerita dengan kawan-kawannya. Ya Allah, satu, dia sudah hilang rasa malunya di hadapan Allah. Dengan kita ini kalau berbuat maksiat, sebetulnya hilang rasa malu kita semua. Orang yang berbuat maksiat itu sedang menunjukkan dua hal. Orang yang berbuat maksiat, kita ini kalau sedang berbuat maksiat, kita sedang menunjukkan dua hal. Dua sifat dari sifat-sifat buruk kita. Selain perbuatan dosa, sifat yang pertama, tipisnya rasa malu kita di hadapan Allah. Karena kalau kuat rasa malu kita, tidak mungkin kita hayak di hadapan Allah berbuat dosa. Mata haram, malu memandang sesuatu yang haram. Telinga malu untuk mendengarkan sesuatu yang haram. Maka orang yang berbuat maksiat kepada Allah, sebetulnya dia sedang menunjukkan dua sifat lagi. Sifat yang pertama, sifat malu, sifat rendahnya rasa malu dia di hadapan Allah. Yang kedua, sifat bodoh, al-jahl. Karena seorang muslim, kalau dia betul-betul mengerti, mengenal Allah, dan tahu, mengenal betul dampak dari perbuatan baik dan perbuatan dosa, maka dia tidak akan berbuat dosa. Orang pintar akan berbuat dosa. Hanya orang-orang yang jahil yang berbuat dosa itu. Itulah mengapa Al-Quran mengatakan orang-orang berbuat dosa itu, berbuat maksiat itu, disebut mereka berbuat dengan kebodohannya, bijahalah. Maka tutup. Jangan umbar kemaksiatan-kemaksiatan kita. Terutama ikhwani fillah, sampaikan juga kepada putri-putri kita. Ya, wanita-wanita muslimah, jangan sampai mereka mengumbar aurat. Sudah mengumbar aurat, diposting di medsos. Ya Allah, terlalu berani. Terlalu berani. Siapa yang mampu memikul beban siksa Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Siksa yang paling ringan itu Abu Talib, apinya sampai di mata kaki, mendidih bagian atas. Ini orang kok umbar-umbaran aurat. Kasihan kadang-kadang. Antum kalau melihat seperti itu ya kawan, ingatkan.
Ingatkan. Dan saat ini Masya Allah, ya Alhamdulillah semakin banyak orang sadar, tapi juga masih banyak orang yang tidak sadar. Jadi pentingnya kita menutup aurat, pentingnya kita menutup aib kita, menutup dosa kita. Kita berharap nanti di hari kiamat tetap Allah nutup dan Allah memberikan ampunan. Walaupun ikhwani fillah, tidak semua orang akan mendapatkan ampunan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Al-muflis. Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya lagi dirham, tidak ada lagi perkakas. Dia tidak punya apa-apa. Itu orang bangkrut ya Rasulullah. Para sahabat menjawab sesuai dengan apa yang mereka fahami tentang kebangkrutan dunia. Orang yang bangkrut itu ya orang yang tidak punya dirham, dinar. Tidak duit, tidak punya uang, tidak punya harta lagi. Wala perkakas rumahnya tidak ada sudah. Kata Nabi SAW, "Innal muflisa min ummati." Kata Nabi, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ini, ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Dia datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Di dunia dia tidak meninggalkan salat. Di dunia dia tidak meninggalkan puasa Ramadan. Di dunia dia keluarkan hartanya, dia keluarkan zakatnya. Tapi selain dia berbuat kebaikan, melakukan amal-amal tersebut, ternyata di dunia dia melakukan kezaliman kepada hamba-hamba Allah. Wa ya'ti qad syatama hadza. Di dunia dia pernah syatam. Syatam itu mencela, menghina orang. Wa qadhafa hadza. Dia pernah menuduh orang-orang baik dengan tuduhan zina. Wanita baik dia tuduh pelacur. Wa akala mala hadza. Dia makan harta orang lain. Wa safaka dama hadza. Dia tumpahkan darah orang lain. Wa daraba hadza. Dia pukul orang lain. Jadi Nabi menyebutkan kezaliman, semua ini dosa-dosa kezaliman hamba kepada hamba yang lain. Apa dampaknya? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Orang yang dizalimi atau orang yang menzalimi diambil kebaikan-kebaikannya dan diberikan kepada orang yang dizalimi. Fa in faniyat hasanatuh. Kalau kebaikannya sudah habis, gara-gara apa? Bayar siapa? Bayar orang-orang yang terzalimi. Karena di hari kiamat tidak ada dinar wala dirham. Tidak bisa kita tutup kafarah dosa kita dengan uang kita, karena kita tidak mendapat harta. Ketika kita dibangkitkan, kita bawa apa? Amal. Sehelai dunia, satu jarum, satu helai benang saja tidak kita bawa. Sebagaimana hadis Nabi, ketika manusia dibangkitkan dalam keadaan apa? Tidak beralas kaki, belum berkhitan, dan tidak menggunakan kain sehelai pun. Ya itulah kita, Pak. Dunia itu akan kita tinggalkan dan bukan milik kita. Maka seseorang ketika dia butuh untuk membayar orang-orang yang terzalimi, dia tidak mendapatkan kecuali pahalanya. Yang mana pahala ini modal dia masuk surga.
Satu-satunya modal, akhirnya dia berikan. Diberikan kepada siapa? Orang-orang terzalimi. Siapa orang terzalimi? Orang yang pernah dia caci maki. Termasuk kezaliman, ikhwani fillah, lisan. Kalau caci maki saja Anda sudah dianggap berbuat zalim, apalagi melaknat, apalagi mengucapkan mal'un. Hati-hati. Syatam. Waqad syatama hadha. Satu perbuatan zalim. Kemudian Nabi menyebutkan perbuatan zalim yang lain apa? Qadzaf. Itu termasuk juga dosa lisan. Menuduh orang-orang baik dengan tuduhan tidak baik. Qadzaf itu biasa terkait dengan tuduhan kepada wanita-wanita mukminah yang tidak berzina, yang menjaga kehormatan, dituduh pelacur, dituduh berzina. Termasuk menuduh laki-laki. Laki-laki yang tidak berzina dituduh berzina. Dia selingkuh padahal dia tidak selingkuh. Dia berzina padahal dia tidak berzina. Maka orang itu telah mengqadzaf, melemparkan tuduhan. Ini kezaliman yang tidak akan dihapus catatannya oleh Allah sampai dia meminta maaf. Demikian pula syatab-syatab kita ma'asyiral muslimin. Ucapan-ucapan buruk kita kepada orang lain itu catat tidak terhapus. Ingat, dan sholat kita tidak bisa menghapus itu. Orang ini bawa pahala apa? Sholat diganti apa? Sholat digunakan sebagai alat bayarnya dia nanti, bukan menghapus dosanya. Syatama wa qadhafa. Kemudian apa kata Nabi? Wa akala. Kezaliman. Contoh kezaliman yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi, makan hartanya orang. Tidak bisa dihapus dengan sholat, Pak. Antum umroh 25 kali, tapi nyarik tanah tetangganya sejengkal, dikalong 7 lapis tanah nanti di hari kiamat. Hati-hati, Pak. Ya jamaah, hati-hati dengan fulusnya. Orang hati-hati. Ini yang soli bangkrut, apalagi yang tidak soli. Jangan main-main dengan harta manusia, Pak. Jangan main-main dengan tanah manusia. Jangan main-main dengan syeber sejengkal milik orang lain. Sujudnya kita 20 tahun bisa tidak bermakna. Gara-gara kita ngurus di hari kiamat, kerepotan ngurus orang-orang yang kita zalimi ini. Wasafaka dama hadza. Jadi Nabi menyebutkan dari mulai yang mencela sampai yang paling tinggi, Pak. Kezaliman yang paling tinggi apa? Safaka dam, menumpahkan darah. Wa daraba hadza, memukul. Yang paling tinggi menumpahkan darah. Itu paling sudah. Menumpahkan darah, membunuh artinya. Membunuh artinya. Ya. Wa daraba hadza, memukul. Ini Pak, diingat-ingat loh, ini kezaliman. Dan mulai tadi apa? Syatam, hati-hati. Zalim itu. Zalim yang apa? Yang catatannya terus akan ada. Mukul. Ketika ikhwani fillah, orang ini habis pahalanya, Pak. Karena banyak. Dia harus bayar orang-orang yang terzalimi. Kalau habis pahalanya, qabla an yuqdama alaih, sebelum tuntas dosa-dosa kezalimannya, ukhidha min khatayahum. Bagaimana cara Allah menyelesaikan? Diambilkan dosa-dosa orang yang terzalimi, diambil dosa-dosanya, diberikan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Thumma turiha finnar. Kemudian orang yang tadi bawa pahala puasa, sholat, zakat, akhirnya dilempar ke neraka. Ya Allah. Itu kata Nabi Muhammad SAW, al-muflis. Dan ini kebangkrutan yang lebih berbahaya, yang lebih mendatangkan penderitaan daripada bangkrut di dunia. Kalau Anda bangkrut di dunia, ya selesai sampai dunia tolak. Tapi kalau bangkrut di akhirat, mulai dari alam barzakh,
Mulai dari mulai di alam barzakh, kemudian padang mahsyar sampai lewat, semuanya buruk, kelam. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Jangan main-main dengan kezaliman terhadap hamba-hamba Allah. Jangan bermain-main, Pak, jaga lisan. Ya, jangan suka caci maki. Apalagi ikhwani fillah, antum terlibat dalam caci maki terhadap para dai, para ustadz. Ya Allah. Kan ada itu fenomena seperti itu ada. Saling mencaci maki orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Lalu kita terlibat. Wallahi antum harus mundur, Pak. Demi keselamatan kita di dunia dan akhirat. Hati-hati. Ini orang yang bangkrut. Dan hadis ini ikhwani fillah azzallahu ayyakum juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang terzalimi jika belum selesai masalahnya, belum kembali hak-haknya dia pasti akan mendapatkan limpahan pahala dari orang yang berbuat zalim. Dia akan mendapatkan pahala dari mana? Dari orang yang berbuat zalim. Kalau dia sabar, dia mendapatkan pahala dari kesabarannya, dia mendapatkan pahala dari orang-orang berbuat zalim. Dan itu lebih menyakitkan bagi orang berbuat zalim daripada dia dihukum di dunia. Kalau dihukum di dunia aman, di akhirat enak, selesai. Tapi kalau dibiarkan oleh Allah dan dia membiarkan dirinya tetap memikul dosa-dosa kezaliman, ya Allah, zulumat akan menjadi kegelapan, hari-hari kelam setelah dia meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia berapa ribu tahun dia hidup, itu semuanya hari-hari kelam. Ini ikhwani fillah yang menjadikan orang-orang saleh itu sangat berhati-hati dan bertindak kalau sudah bermuamalah. Bahkan bagi mereka lebih baik dizalimi daripada menzalimi. Lebih baik dizalimi daripada menzalimi. Dizalimi na'am itu satu hal yang menyakitkan, Pak. Tapi menzalimi lebih sakit lagi antum. Lebih tersiksa lagi. Hati-hati. Karena kita lihat ya, muamalah kita ini masuk belum beres, Pak, terkadang. Bahkan antar orang-orang yang ngaji saya lihat. Terkadang ya, beberapa masalah sudah saling mencela. Artinya kita ini sangat mudah melontarkan kata-kata yang pedas. Mudah melontarkan kata-kata yang tidak baik. Dengan entengnya kita. Jangan dianggap selesai dengan sholat. Hatta jidat kita 3, 4, 5 irengnya. Bisa jadi bangkrut, Mbak. Gara-gara apa? Lisan. Dikunci. Mata ini jangan terlalu banyak lihat orang, Mbak. Karena kita ini kalau terlalu banyak lihat orang, ini nanti kayak komentar, wong iki ngene, wong iki ngene. Ini. Kalau bisa lihat diri sendiri. Terus agar apa? Selamat lisan kita. Karena yang membantu lisan mengucapkan min hadza mata. Mata dan telinga. Dengar langsung komentar, dengar komentar. Yuk bajingan itu. Mereka itu. Hati-hati ya akhi. Ya akhi. Dalam hitungan detik bisa rusak amal-amal perbuatan kita. Dan itulah pintu masuk syaitan ketika memasuki, ingin menjerumuskan orang-orang saleh ke dalam api neraka. Dari mana? Dari lisannya dia. Karena ketika syaitan mau masuk pintu dari sholatnya tidak bisa, dia tetap sholat. Puasa tidak bisa, zakat tidak bisa. Syaitan itu kan pinter, Pak. Dia terus pinter dan tekun menggoda kita ini sampai kita mau mati. Sakratul maut itu terus. Itu saya bilang tekun. Jadi istiqomah, tapi istiqomah dalam keburukan. Maka ketika melihat seorang muslim dilihat dari pintu ini tidak bisa, pintu ini tidak bisa, terus dicari pintu kelemahan kita di mana. Oh ternyata kita emosional, masuk lewat situ, Pak.
dari tidak kemampuan, tidak mampu mengontrol emosi, masuk di situ. Itulah mengapa ketika kita marah segera kita mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Di situ syaitan sudah masuk. Kalau kita tidak kontrol, ya khalas. Dipermainkan. Akhirnya lisan keluar. Kalau lisan keluar, tangan bergerak. Kalau dia tidak bisa mengendalikan, bisa bunuh orang dia. Kalau sudah bunuh, ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sampai Nabi mengatakan, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Tahan emosimu, tahan emosimu, tahan emosimu. Jadi orang-orang yang berbuat zalim, dia akan mendapatkan pahala. Dia akan mendapat orang-orang yang terzalimi, dia akan mendapatkan pahalanya orang-orang yang berbuat zalim. Yang terzalimi akan mendapatkan dari orang yang berbuat zalim. Ikhwani fillah azzallahu iyyakum, itulah mengapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sampai berkata, man kanat indahu madlamah. Siapa yang hari ini punya dosa kezaliman, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falyatahallalhu al-yawm. Kata Nabi, falyatahallalhu al-yawm. Sekarang kata Nabi, minta dihalalkan. Al-yawm, hari ini kamu minta dihalalkan. Sebelum datang waktu di mana tidak bermanfaat dinar dan dirham. Kemudian Nabi menyebutkan kalau dia punya kebaikan, nanti kebaikannya yang akan menjadi alat untuk membayar dosa-dosanya dia. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pentingnya kita datang kepada saudara-saudara kita, terutama yang masih hidup, kita merasa pernah berbuat salah, ini ngomong, Pak. Ya, ayo saling memaafkan. Mungkin pernah celaan, saya pernah mencela antum, saya pernah menghina antum, saya pernah tolong maafkan. Antum juga ana maafkan. Selesaikan segala urusan di mana? Di dunia. Yang lebih berat itu, Pak, kalau orang sudah berbuat zalim, lalu dia menambah dosa kezalimannya dengan apa? Dengan membawa ke pengadilan. Dia tahu dia salah, tapi dia tahu dia bisa menang, dia bawa ke pengadilan. Ini orang yang di hari kiamat tidak akan ada yang menyelamatkan dia, Pak. Selesai sudah urusannya. Kan banyak orang-orang seperti itu, Pak. Keliru dia, tahu urusan keuangan, dia tahu dia salah. Tapi karena yang punya hak tidak ada bukti dan dia mampu berkomunikasi, dia punya channel, dia punya orang-orang, dia datang ke situ. Berapa lama dia menikmati itu? Berapa lama? Selesai, setelah hidup, baru setelah itu mati. Itu pun kalau hidup di dunia tidak dikayak loro, Pak. Tidak dikayak sakit. Ada orang belum menikmati duit, kena stroke. Dan tidak tobat. Jadi hati-hati, ikhwan fillah. Kemudian dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidaklah bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat sampai dia akan ditanya an umrihi fima afnah. Kita semua nanti akan ditanya apa? Pertama, usia kita untuk apa dihabiskan? Umur. Ditanya, Ustaz. Usia kita untuk apa? Ditanya oleh Allah. Kalau sudah ditanya, kita harus siap jawabannya saat ini. An umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al. Yang kedua yang ditanya oleh Allah, ilmu kita untuk apa? Kita ngaji, belajar ilmu untuk apa? Apa yang sudah kita praktekkan dari ilmu yang kita pelajari? Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Yang ketiga, ditanya oleh Allah, hartamu dari mana? Kamu peroleh harta dari mana? Dan setelah kamu peroleh harta, untuk apa kamu keluarkan harta itu? Ada berapa pertanyaan harta? 2.
Persiapkan jawabannya dari sekarang, Pak. Persiapkan dari sekarang. Diingat, yang pertama ditanya oleh Allah, min aina, dari mana kamu dapat? Dari pekerjaan yang halal, dari hasil yang halal. Tidak ada haknya manusia di situ, tidak ada kezaliman terhadap orang lain, tidak ada riba di situ. Pastikan bersih. Lalu setelah dapat harta, ada pertanyaan lagi. Untuk apa? Wallahu alam, Pak. Antum persiapkan jawabannya ya. Bagi yang buat beli rokok, nanti siapkan di hadapan Allah. Tidak tahu itu jawaban yang Allah ridha apa enggak. Loh, belak-belakan, Pak. Ditanya antum. Untuk beli rokok itu, atau beli shisha, yang sekarang tren sampai perempuan-perempuan, ya. Antum mau bilang apa sama saya? Dan saya katakan, wallahi jangan mengajak orang untuk bershisha. Jangan ya ikhwan. Sampai sekarang perempuan-perempuan itu, Pak. Orang-orang sini, saya lihat sendiri. Saya pikir tidak ada yang berani, wanita-wanita mukminah. Saya pikir bagi saya, itu mungkin kalau sisa mungkin. Sekarang di tempat-tempat sisa mereka belak-belakan. Anak-anak kita, Pak. Jangan bicara halalnya. Lah ya Syekh. Bil aql wal qalb. Jangan seperti Yahudi yang mencari-cari justifikasi. Tidak ada yang mengatakan itu baik. Kalau sekali lagi kembali pada hadis, kalau kita tidak bisa menahan diri dari berbuat mungkar, tutup. Jangan ada orang tahu dan jangan ajak orang. Ditanya oleh Allah, uang kita ditanya. Saya tanya kepada antum, nanti hal-hal seperti itu nanti termasuk yang diridhai oleh Allah apa tidak itu? Silakan dijawab. Wa fima anfaqahu. Dan yang terakhir kata Nabi, wa an jismihi fima ablah. Jasmani kita digunakan untuk apa? Jasmani kita digunakan untuk apa? Yakni kesehatan kita di saat tubuh kita kuat. Alhamdulillah antum sekarang digunakan untuk berjalan ke masjid. Wallahi hadza min ni'matillah. Digunakan untuk sholat, ditanya oleh Allah, Pak. Tapi yang berbahaya itu yang menggunakan untuk hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Di masa mudanya dia gunakan untuk maksiat kepada Allah. Semua ditanya. Maka pertanyaan tadi ada berapa? 4. Umur, kemudian ilmu, kemudian harta. Harta ada 2. Dari mana dan untuk apa? Yang keempat, jasmani kita, kesehatan kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita sampai kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.